Halo adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Yesus di hatiku selalu mantap. Iya. Semua pasti bersuka cita ya. Hari ini lihat guru-guru sekolah minggu lengkap nih. Ada, semuanya ada. Tante mau kenalin dari satu guru sekolah minggu yang baru nih. Namanya Om Andreas. Nah ini, kenalin Om Andreas. Ini Om Andreas guru sekolah minggu yang baru ya, membantu pelayanan di tempat ini. Oke, semua sudah siap. Hari ini tentu kalian semangat ya, karena hari ini kita edisi spesial nih, edisi Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Yuk sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Dia mau mati buat kita, bahkan Dia bangkit buat kita semua. Yuk semua bangkit berdiri, semua berdiri sama-sama Om Tante di sini. Lihat gerakan Om Tante di sini ya. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi ya, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi ya, mari kita nyanyi semua. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Semua tutup matanya, lipat tangan. Nanti ikut Om Marcel berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami akan memulaikan ibadah Paskah kami Tuhan. Pimpin dari awal sampai pertengahan agar supaya selesai dengan baik.
Bahkan berkati anak-anak dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, biarlah mereka semua mengambil sikap dengan baik untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Om Marcel Dede. Siap memuji Tuhan, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari sorakan haleluya 3 kali sampai melompat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari, karena hari ini kita memperingati hari Paskah, karena Yesus sudah bangkit, kita mau bersorak bagi Dia. Karena Dia Allah yang hidup, amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa. Mari, haleluya. Ikuti om-om tante gerakannya ya. Semua menari memuji Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi haleluya.
Tuhan sama-sama. Dia jagoan hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus jagoan kita, amin. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut sehingga kita semua bisa selamat. Dulunya kita harus mati, kita yang harusnya disalib, tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita, ganti kita supaya kita dapat bebas dari dosa dan mendapat keselamatan. Itu sebabnya adik-adik dikasih oleh Tuhan, mari. Karena Yesus mengasihi kita, Yesus cinta sama kita. Itu sebabnya kita juga mau cinta mau cinta. Berapa banyak yang mau cinta Yesus? Berlambaikan tangannya, haleluya. Yuk sama-sama kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Meskipun apa yang terjadi, kita mau tetap cinta Yesus. Mau tetap setia, walaupun masih ada corona, tidak bisa sekolah minggu di gereja. Di rumah pun kita mau sekolah minggu dengan setia. Karena kita cinta Yesus. Ya sama-sama nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik sama-sama kita menyanyi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari kembali katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua tutup mata, lipat tangan, nanti ikut Tante Rola berdoa untuk firman Tuhan. Ya, dengan kasih nama Tuhan Yesus, semua lipat tangan, semua tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebangkitan Tuhan.
di mana sore hari ini kami bisa Tuhan merayakan hari Paskah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat sore hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Tadi sudah dibilang ya Tante Acu, Tante Rola berdoa kalau hari ini hari Paskah. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi Tante ingat waktu dulu Tante Acu, Tante Rola, Om Andreas, Om Marcel. Jadi Tante ingat waktu dulu, waktu pertama kali Tante merayakan Paskah sekolah minggu. Jadi Tante teringat. Waktu dulu Tante sekolah minggu, Tante gak jauh-jauh beda sama adik-adik yang di rumah. Tante juga suka bohong, Tante juga suka kalau ke gereja harus disuruh-suruh dulu Tante. Jadi misalnya waktu kecil nih Tante, waktu sekolah minggu, masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, Tante disuruh gini, Prilly sekolah minggu cepat mandi, sudah jam berapa ini? Kau udah sekolah minggu? Nah kayak gitu. Tante percaya juga adik-adik di rumah kayak gitu juga ya. Sama kayak Tante ya, Tante dulu kayak gitu juga. Waktu masih sekolah minggu, masih malas-malesan ke gereja. Kalau sekarang kan enak Tante, online jadi lihat HP kan sambil ibadah. Kalau dulu kan, kalau ke gereja harus jalan kaki dulu ke sana karena dari rumah Tante ke gereja agak lumayan jauh. Jadi waktu masih kecil Tante disuruh dulu, harus ke gereja, harus ke gereja, harus ke gereja. Tetapi Tante bersyukur waktu Tante merayakan Paskah, Tante teringat betapa baiknya Tuhan di dalam hidupan Tante. Saya percaya, Tante percaya adik-adik semua merasakan juga kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh ya Tante, Haleluya. mau tanya nih. Iya Tante. Kalau Tante Pril waktu kecil, Iya. waktu merayakan Paskah itu Iya. seneng enggak? Seneng sekali Tante merayakan Paskah. Karena Iya. Tante dapat hadiah, Oh. dapat snack Tante. Oh dapat telur Iya, ya? dapat telur, apalagi Oh. dapat telur Tante. Iyo. Oh pantas, jadi senengnya dapat telur ya? Iya, itu yang utama kayaknya dulu Tante. Nah adik-adik itu Tante Pril itu pengalamannya. Yuk kita denger pengalaman Om Marcel Om nih Marcel gimana ini nih? Om Marcel. Waktu kecilnya gimana? Adik-adik, Om Marcel mau cerita waktu Om Marcel waktu kecil. Nah singkat cerita, dulu Om Marcel itu bandel, nakal, suka sekali berantem sama temen. No. Nah, tapi berantem. semakin hari semakin Om Marcel bertumbuh, Om Marcel bersyukur sadar bahwa Paskah itu berbicara tentang kasih Tuhan, di mana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan Om Marcel sadar bahwa sesama teman kita bukan berantem, tetapi kita harus berteman dan saling mengasihi. Dan satu, Om Marcel masih ingat kalau Om Marcel waktu kecil senang sekali kalau Paskah itu lomba, apalagi kalau mau cari-cari telur di pasir gitu. Gitu Tante. Oh iya, jadi Tante Prilly masih kecilnya suka kalau gereja males-males, suka disuruh-suruh. Om Marcel suka berantem. Nah coba Iya, kita Om. dengar Tante Rola nih. Mungkin punya pengalaman waktu kecilnya gimana Tante? Kalau Tante Rola pengalaman kecilnya dulu ya, paling senangnya nih dulu, senangnya dulu ya. Kalau dulu kalau Paskah nih, Tante itu paling senangnya ikut lomba. Biasanya ada lomba mewarnai, ada lomba melukis, ada juga ya melukis telur ya maksudnya ya. iya. Terus tuh ada, dulu belum ada si corona Tante kan, baru-baru akhir ini. Dan paling senangnya juga bisa berkumpul sama teman-teman sih. Biasanya kan kalau acara Paskah itu biasanya orangnya lebih banyak, lebih rame. Jadi banyak sekali games-games biasanya yang dikasih. Terus ada lomba cari telur juga, itu yang paling senangnya. Tapi Tante dulu juga bandel loh, bandelnya gini. Dulu Tante tuh ya sama kayak kalian juga kali ya, suka ngomong kotor Tante. Iya dulu waktu kecil iya. Terus tuh suka ngejelek-jelekin teman Tante. Mau ke gereja udah jelek-jelekin teman duluan, nggak boleh ya Tante ya. Nggak boleh. Terus tuh pernah juga Tante
Dulu kalau sebelum ke gereja tuh kan biasanya dikasih persembahan sama ibu kan, misalnya 5.000, biasanya ditukar dulu Tante. Beli permen. Iya, dijajanin baru jajan, dikasih aduh. persembahan. Dulu sering Tante, tapi setelah tahu akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, ternyata Tante Rola berharga ya di mata Tuhan, berarti nggak boleh berbuat begitu lagi ya, berbuat dosa lagi. Tante mau berubah, diubahkan Tuhan, karena Tante tahu kalau pengorbanan Tuhan di kayu salib itu untuk menyelamatkan Tante. Gitu pengalaman pribadi Tante. Gitu jadi Tante Acu. Tante Rola males gereja, suruh-suruh, Tante Prilly, sorry. Om Marcel suka berantem. Tante Rola suka ngomong kotor. Suka ngadu-ngaduin temen lagi. Suka diskon duit persembahan. Nah, sekarang kita denger yuk Om Andreas, Om baru kita, gimana Om? Apa pengalamannya waktu kecil? Iya, kalau Om sih waktu kecil sih memang dulunya lebih suka ya olahraga gitu, cuman sama kayak bandelnya sama kayak Bang Marcel, tapi bandelnya itu tuh bisa dibilang kelewatan karena lebih suka marah-marah, sering cari kesalahan teman-teman yang lain, apalagi kalau lagi olahraga gitu seperti main bola, sering cari kesalahan gitu, kamu gini, sakit gini, aku mau balas gini. Nah jadi Om lebih senang dulu waktu kecil itu cari masalah, sering marah-marah kepada teman-teman Om dulu. Tapi semenjak sudah mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dalam hidup Om itu sebuah hadiah yang indah dalam hidup Om, karena mengingatkan Om dan mengajari Om untuk hidup untuk mengasihi teman-teman Om waktu itu, dan saat itu juga Om mulai berubah gitu Tante. Wow, ternyata semua ini banyak pengalaman sekali. Ini Om Andreas nih, Om yang baru ini suka bandel dulu tapi ya sering marah-marah. Sekarang enggak suka marah-marah. Wah, marah-marahnya sampai nyari-nyari kesalahan orang ya. Orang enggak salah disalah-salahin ya Om. Tante. Oh hebat sekali ya. Tapi sekarang enggak lagi kan? Enggak lagi Tante, Enggak puji lagi, Tuhan. wah. Nah adik-adik, kita melihat ini tadi kita dengar tadi ya, Om Marcel, Tante Prilly, Tante Rola, Om Andre semua menceritakan waktu masa kecil. Tapi ingat ya adik-adik, itu tidak perlu ditiru, itu waktu masih kecil. Sekarang enggak lagi kan? Enggak lagi. Sekarang om tante sini baik-baik, bisa melayani sekolah minggu, melayani adik-adik semua. Nah adik-adik dikasih oleh Tuhan, bukankah kita juga suka begitu? Ada di antara kalian yang sama seperti Tante Prilly, kalau sekolah minggu disuruh-suruh oleh mamanya, dimarah dulu baru sekolah minggu, ada? Ayo ngaku, ada yang angkat tangan ya. Atau mungkin ada yang bandel kayak Om Marcel sama Om Andreas nih. Ada yang suka marah-marah, suka berantem, ada? Yang cowok-cowok? Ada tuh, angkat tangan tuh ya. Pasti ada yang suka marah-marah, mungkin yang marah-marah bukan cuma cowok tapi cewek mungkin marah. Di rumah suka marah-marah, banting-banting badan, banting piring, banting apa segala dibanting. Ada di sini? Ada lah itu ya. Nah atau ada yang seperti Tante Rola ya, suka ngomong kotor. Tidak boleh Tante Rola ya, tapi itu dulu ya suka ngomong kotor. Suka kalau dikasih persembahan dijajanin dulu, kalau sekarang kan tidak bisa lagi. Ibadah kita secara online. Ya kalau dulu mungkin ada aja, mampir dulu ke warung, beli permen, duitnya dikasih 5.000, dibikin dulu sosok. Ay kasih persembahan banyakan 5.000 nih, 2.000 baik. Ada yang di sini? Nah adik-adik, hari ini kita memperingati hari Paskah. Yesus sudah mati dan bangkit buat kita ya. Kenapa Yesus mau mati? Karena dia mengasihi tante-tante di sini, om-om di sini, mengasihi adik-adik juga, dia cinta. Sebenarnya Tuhan Yesus itu enggak salah loh. Tuhan Yesus enggak berdosa loh Om. Yang berdosa tuh kita ya, ketika Yesus disalib itu dia menanggung semua dosa manusia, bukan dosa dia enggak berdosa. Firman Tuhan katakan dia dijadikan dosa. Dia tuh enggak berdosa, dia kudus, dia suci. Tapi dia jadi berdosa, kenapa? Karena dosa kita. Dosa kebandelan Om Marcel, kebandelan Om Andre suka marah-marah. Ini kemalesannya suka disuruh-suruh Tante Prilly kalau sekolah minggu. Tante Rolin suka ngomong kotor itu, suka
diskon duit persembahan, atau mungkin yang lain suka ngambek ya, suka melawan orang tua, suka bohong ya, entahlah semua dosa kita. Adik-adik yang tahu ya dosanya apa? Ya yang suka mencuri, mungkin ada yang mencuri duit mamanya, ayo ada mencuri duit bapaknya, ditaruh di kantong diem-diem, bapaknya lagi tidur, dibuka dompetnya, diambil duitnya. Ada yang pernah? Ada, enggak ada? Enggak ada yang ngaku pasti, pasti ada ya. Tapi hari ini tante mau kasih tahu bahwa dosa-dosa itulah yang Yesus pikul, yang rasanya Tuhan tuh enggak sanggup. Kalian pikir enak apa? Nanggung dosa. Wah, Yesus tuh kasihan waktu dia sangat menderita. Sebelum disalib, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya Yesus berdoa, dia berdoa sungguh-sungguh, dia berdoanya gini. Dia bilang, ya Bapa kalau bisa lalukan cawan ini. Cawan itu berbicara tentang dosa ya, cawan murka, berbicara tentang dosa manusia. Dia tidak sanggup lagi, kalau boleh Tuhan, Bapa lalukan, aku tidak sanggup lagi. Tapi Yesus ngomong begini, tapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Akhirnya Yesus mau mati di kayu salib karena dia melakukan kehendak Bapa dan juga karena dia cinta. Cinta kita semua di tempat ini, cinta adik-adik ya. Dia mau mati di kayu salib. Harusnya yang bersalah, yang berdosa. Zaman dulu kalau disalib itu, hukuman disalib itu hukuman untuk orang yang berdosa loh tante. Om, tahu nggak? Orang yang disalib dulu itu orang yang benar-benar berdosa. Jadi orang yang sebenarnya disalib itu orang yang berdosa. Kitanya ini om, kita semua nih harusnya mati di kayu salib. Harusnya kita. Tapi Yesus yang mati. Padahal dia tidak berdosa loh. Tapi dia jadi berdosa karena dosa manusia ditanggungkan di atas dia. Makanya dia harus terima hukuman mati di kayu salib. Tapi sekali lagi itu bukan dosa Tuhan Yesus. Dosa kita lah yang ditanggungnya. Dan dia mati di kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib dia sangat menderita. Dia diejek, dia diludahi. Kalian bayang pernah nonton filmnya? Dia dipukul, dia dicambuk, dia dikata-katain, dicemooh. Ada yang menendang dia. Dia harus pikul kayu salib yang besar, yang berat. Badannya sudah penuh dengan luka. Ya belum lagi ya cambuk itu yang ada cemetinya itu di ujungnya, waktu dikaitkan di badannya dagingnya tertarik. Tiap kali setiap cambukan itu dicambuk di tubuhnya langsung teriak. Bukan cuma sakit tapi dagingnya ikut. Jadi adik-adik bayangkan betapa sedihnya, betapa menderitanya Yesus. Kenapa dia mau lakukan? Karena dia cinta kita. Dia mengasihi adik-adik, dia mengasihi om tante di sini, dia mati di kayu salib. Nah, tapi kita bersyukur adik-adik. Yesus memang mati, tapi 3 hari kemudian Yesus bangkit lagi tante Rola. Jadi kita tidak perlu bersedih lagi karena Yesus tidak mati. Amin. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia bangkit kemana? Dia bangkit, dia memberikan hidup yang kekal buat kita. Ketika dia bangkit artinya dia sudah menang atas maut. Kita jadi menang juga. Kita yang tadinya harusnya mati, harusnya binasa, masuk neraka. Tapi Yesus sudah tarik jiwa kita, sudah selamatkan jiwa kita. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Asal kita mau, sungguh-sungguh kita mau bertobat. Jangan lagi, jangan suka berantem lagi. Tante Prilly kalau sekolah minggu atau ke gereja jangan lagi males-males. Tante Rola jangan suka ngomong kotor lagi ya. Ini jangan marah-marah lagi, oke? Ya, adik-adik juga yang suka males-males, yang suka apa lagi ya? Suka berantem, yang suka marah-marah, suka bohong, suka ngomong. Mulai sekarang stop ya, bertobat ya. Bertobat. Karena Yesus sudah angkat dosa. Jangan berdosa lagi, jangan buat lagi supaya jangan Yesus mati lagi di kayu salib. Tidak mungkin kan Yesus mati di salib 2 kali. Cukup sekali saja untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik ya kita bersyukur, kita mau berterima kasih karena Yesus mau mati buat kita. Dan kita bersyukur lebih daripada itu dia tidak tinggal mati. Dia mati cuma 3 hari tapi dia bangkit. Sekarang dia hidup, dia ada di sorga menunggu kita semua. Asal kita setia,
setia sekolah minggu, setia beribadah, hidup benar, percayalah kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga, bukan di dunia ini. Oke, puji Tuhan ya. Luar biasa kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, hari ini om tante tahu enggak tugas mereka minggu yang lalu? Karena ini edisi Paskah, tante kasih tantangan buat mereka untuk membuat atau menghias telur telur. Ya terserah kreasi mereka, mau dikasih diwarnain atau mau dilukis-lukis seperti Tante Rola dulu kecil ya, lomba-lomba itu. Nah kita akan saksikan teman-teman kita sekolah minggu yang sudah mengirimkan kreasi. Nanti seperti minggu yang lalu Tante bilang kita akan cari, kita akan kasih hadiah yang terbaik. Yang terbaik kita nilai ya, ini om-om tante sini semua nanti kita lihat. Nanti kita akan lihat siapa yang terbaik. Minggu depan kita umumkan. Mereka akan dapat hadiah. Oke siap? Siap semuanya? Yuk kita saksikan yang satu ini. Silakan. Nah ini JJ dan Madeline. Bagus ya. Wah, Rere dan Ilona. Bagus-bagus ya hasil karya mereka. Bingung nih kita mau nyari pemenangnya. Ada lagi. Wah, Widi dan Willy. Ada lagi. Oh, si ini. Isel dan Nadine. Mima dan Keisha. Keren-keren nih. One. Wah telur. Nah ini siapa? Niko dan Nael. Niko ini pakai bikin apa dia? Itu ya. Bukan wortel. Kayak itu apa? Neptunus, Pluto, planet. Ini Airo dan Howie. Ini Keisha, ini Sheryl, wah bagus-bagus ya. Tante Rola dulu bagus kayak gitu dak buatnya. Mungkin lebih bagus itu kali ya. Oh. Tante lebih keren yang sekarang. Oh. Tante nggak sebagus itu dulu. Oh, Tante Prilly pernah dak lomba? Lomba liatin orang aja kan. Lomba liatin orang. Tante nggak suka lomba dulu soalnya jadi agak malu. Tante Prilly orangnya agak malu. Jadi cuma liatin orang. Iya ada kan kita kayak gitu Tan. Jadi cuma sekarang jangan malu-maluin ya. malu-malu. Malu-maluin. Oke dah. Iya. Pokoknya kita tepuk tangan yuk buat teman-teman kita yang sudah mengirim kreasi mereka. Luar biasa ya. Bingung kan kita mau cari siapa pemenangnya? Siapalah nanti kita harus berpikir siapa akan pemenang. Tapi pastinya yang terbaik akan kita umumkan minggu depan. Oke? Terima kasih buat yang sudah mengirim, luar biasa. Yang belum mengirim tugasnya ditunggu minggu yang akan datang ya. Puji Tuhan. Nah tugas untuk minggu yang akan datang kita kasih tugas apa ya? Karena ini edisi Paskah, Tante mau kalian buat salib. Ya gambar salib, apakah itu dalam bentuk salib biasa ya lalu dihias apakah dalam bentuk gambar atau dalam bentuk buat apa pokoknya tentang salib lah ya, tentang salib mau buat gambar, mau buat apa bentuk salib, mau dibuat seperti hasil karya apapun jadi boleh gitu nah. Jadi bukan cuma gambar, apa bikin beneran salib dari kayu atau digambar ya terserah adik-adik ya. Jadi kreasi kalian untuk mengingatkan kita tentang salib Kristus. Oke? Jadi tugas minggu yang akan datang jangan lupa buat salib, bisa digambar, bisa dibuat beneran kayak salib dari kayu atau gimana atau dari ya terserahlah kalian lah pokoknya tante yang kalian yang pinter-pinter. Kita kadang-kadang bingung ternyata mereka luar biasa punya potensi ya. Jadi adik-adik sekali lagi
Kita ada di penghujung ibadah kita akan segera tutup dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita tutup ibadah kita. Kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, terima kasih. Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah beribadah kepadamu dalam rangka memperingati hari Paskah Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan Yesus, kami bersyukur Engkau tidak selamanya mati tapi Engkau hidup. Dan karena Engkau hidup kami pun akan mewarisi hidup yang kekal. Terima kasih jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau mungkin ada kesalahan kekurangan kami selama ini, kami percaya Tuhan sudah ampuni dan kami mau belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi anak-anak pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami, bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah hari ini. Memberkati juga orang-orang tua yang dengan setia mendampingi. Bahkan memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Kami bersyukur buat hari ini. Kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Om Tante kita mau pamitan dulu sama adik-adik di rumah. Yuk sama-sama. Adik-adik jangan lupa ya minggu depan sekolah minggu tetap seperti biasa jam 3. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa. Yang belum kirim, ayo kirim sekarang ya. Supaya kita sama-sama diberkati. Nah akhirnya kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dan